Saya pikir itu benar Kang Deddy gitu. Tapi dia bilang gara-gara suaminya stres kepikiran juragan kucek ini, nggak ada itikat baik sama sekali, nggak ada yang bisa dihubungin, akhirnya suaminya meninggal. Setelah mengetahui kita tidak GO, mereka langsung resign. Waktu itu yang bikin saya kebalik langsung mau itu karena itu ada Melki Bajai itu. Melki Bajai. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Hari ini studio saya agak rame nih. Kalau biasanya saya one on one sama satu narasumber, ini ada 4 orang. Nanti saya perkenalkan siapa mereka. Yang di paling pojok itu Bu Hana, Bu Ii, Mas Johan, dan Om Adnin. Nah, mereka ini adalah korban sebuah bisnis dengan iming-iming spektakuler, tapi intinya ternyata ujung-ujungnya adalah tipu-tipu. Saya sebut saja ini udah ada di mana-mana. Mereka adalah korban dugaan bisnis, penipuan bisnis oleh juragan kucek. Ini udah beritanya udah di mana-mana dan mereka juga sudah mengajukan laporan ke Mabes Polri dengan lawyer Pak Pablo Benua ya. Oke, laporannya sudah ke Mabes Polri. Ya mudah-mudahan tim penyidik Mabes Polri agak serius, harus serius karena kasus seperti ini udah sering terjadi. Sebelumnya kita kenal kasus UMKM apakah salah itu yang bersama Sanjay. Itu sampai sekarang juga enggak. Sementara kerugian para korban itu ada yang sampai 1, sekian M gitu. Dan rata-rata yang ikut bisnis itu adalah orang-orang yang berharap memperbaiki hidupnya. Tapi ujung-ujung hidupnya berubah, tapi yang mereka dapatkan adalah kesengsaraan. Dan modus-modus bisnis seperti ini itu sudah banyak. Jadi kita berharap teman-teman penyidik Mabes Polri nanti serius menggarap kasus ini supaya tidak ada lagi yang menjadi korban. Dan dalam kasus ini katanya sampai 500-an bahkan sampai 1000 korbannya. Itu luar biasa. Karena itu saya sengaja menghadirkan mereka untuk cerita mereka ini jadi pelajaran untuk kita semua juga supaya harus teliti karena sekarang kejahatan itu bukan lagi maling di pinggir jalan tapi orang-orang seperti ini yang pintar membuat sistem tapi sistem itu ternyata ujung-ujungnya adalah jebakan. Karena itu kita sapa dulu mereka Bu Hana, Bu Ii, Mas Johan, Om Adnin. Kita mau berbagi cerita di sini dengan pemirsa cumi-cumi.com juga sekaligus semoga apa yang mereka sampaikan ini didengar juga oleh penyidik Mabes Polri. Saya mulai dari Bu Hana dulu. Bu Hana, bagaimana awalnya bisa bergabung di bisnis juragan kucek ini? Saya awalnya lihat di medsos, saya ingin punya satu bisnis sendiri untuk saat nanti saya sudah pensiun. Kebetulan karena suami saya juga sudah pensiun. Jadi dengan uang pensiun suami saya itu saya ingin mencari satu bisnis yang bisa saya kerjakan sembari saya bekerja. Nah, kemudian lewatlah itu iklan Melki yang Bajai itu ya. Melki Bajai. Melki Bajai, iya. Nah, di situ melihat iklan Melki Bajai, dia mengatakan bergabunglah bersama kami. Saya pikir, oh Melki Bajai punya bisnis laundry nih. Boleh nih karena memang laundry kan sekarang ini sudah jadi kebutuhan yang cukup ini ya. Nah setelah itu sempat masih ragu-ragu itu. Tapi saya pikir kalau misalnya satu orang public figure punya bisnis kan ya, maksudnya bisa dipercaya gitu loh. Nah, lalu ada sepintas iklannya KDM. Wah ada Melki, ada KDM, udahlah ikut aja deh. Apalagi saya lihat cukup menguntungkan ini, maksudnya sesuai dengan apa yang saya inginkan, yaitu autopilot bisnis ini. Autopilot. Iya. Gimana itu modelnya? Jadi autopilot itu maksudnya gimana? Ibu naruh aja duit, mereka yang ngurus atau gimana? Saya taruh uang, saya setor sejumlah uang ke mereka. Berapa awalnya? Awalnya itu ada 3 paket.
saya ambil paket bisnis sebesar 175 juta. Wow. Tapi marketing saya bilang, kalau misalnya ibu, tadinya saya agak ragu-ragu karena aduh uang saya nggak cukup soalnya. Oke. Saya mesti cari, kan belum tahu mesti cari pinjaman kemana gitu kan. Uangnya nggak cukup. Terus marketingnya bilang kalau ini ada diskon kalau ibu ambilnya sekarang gitu. Waktu itu di bulan Maret. Jadi saya kasih DP aja dulu. Saya bilang saya punya uang segini dulu, bisa nggak DP? Oh nggak apa-apa Bu, DP aja. DP yang awalnya 5 juta pun berkurang lagi. Jadi 3 juta. 3 juta. Iya. Oke. Nah, akhirnya saya kasih DP, terus jadi diskon jadi 140 juta. Dari 175. Dari 175. Kan Oke. lumayan itu diskon sampai 35 Gede banget, juta. iya. Iya, gede banget. Lumayan nih. Oh, mungkin saya pikir karena mau lebaran kali gitu saya pikir. Akhirnya setelah itu saya cicil-cicil, saya karena uang pensiun suami saya waktu itu pakai uang pensiun suami saya. Saya ngomong sama suami saya, ya udahlah kita coba ini aja gitu loh. Kita bisa lihat di HP lewat CCTV, oh karyawan kita kerja nggak, ada berapa orang yang ini gitu, yang laundry. Lagi pula di situ dijanjikan kalau bisnis ini misalnya keuntungan per bulan minimal, mereka akan bantu sales mereka untuk sebar brosur, menjalin kerjasama dengan hotel, dengan rumah sakit di dekat outlet kita. Jadi kan saya pikir, oh pasti untung ini. Walaupun mungkin belum balik modal atau apa, setidaknya ada usaha untuk membantu outlet kita supaya berkembang. Berarti sistemnya franchise ya Bu? Franchise. Oke. Ibu berapa lama melunasi sisanya? Kan tadi DP sekian gitu. Saya dikasih tempo nggak? Sisanya harus dilunasin berapa dikasih lama? tempo, termin pertama tanggal sekian harus lunas. Setelah itu termin kedua, karena saya uangnya nggak cukup, jadi saya harus menggadaikan beberapa barang ke Pegadaian. Jadinya saya cicil-cicil sampai 4 kali kalau nggak salah Oke. itu. Nah, Setelah lunas, setelah lunas, mereka kemudian marketingnya ini mengalihkan saya Ya. ke satu nomor yang dibilang owner care. Jadi owner care dari pihak Juragan Kucek ini memberikan satu jadwal grand opening. Jadi outlet saya akan grand opening kira-kira 3 bulan lagi. Terus saya tanya, kenapa sampai lama sekali sampai 3 bulan? Mereka bilang karena saya dalam antrian. Wah, saya pikir rame banget ini ya, banyak banget berarti ini oke, gitu. tapi dikasih tahu outletnya itu. Kan grand opening berarti udah ada dong tempatnya. Mereka akan cari tempat, survei tempat. Mereka akan memberikan 3 lokasi. Saya pengennya di mana? Saya pengennya di Bekasi. Saya bilang Bekasinya daerah sini. Saat itu mereka survei memang. Saya setelah mereka survei tempat-tempat itu, mereka share ke saya datang langsung ke lokasi. Nah, yang anehnya setelah itu saya pilih satu lokasi. Saya sempat aneh karena kan nggak mungkin kalau kita kontrak, kita kan harus kasih DP, terus kemudian kita tempatin. Lah kalau sampai grand openingnya 3 bulan lagi, rugi dong waktu saya 3 bulan. Berarti waktu saya tinggal 9 bulan dong. Kan kontrak 1 tahun misalnya, Oke. ya kan? Mhm. Terus saya tanya, dia bilang ada kontrak kosong itu sama pemilik kontrakan. Jadi terhitungnya nanti setelah saya menempati. Setelah menempati 3 Iya. bulan itu. Iya, setelah itu saya tunggu sampai grand opening. 2 minggu menjelang grand opening, saya tanya, saya bingung kok nggak ada yang menghubungi saya lagi gitu. Saya tanya, ini sudah direnovasi, ini kan sudah tinggal 2 minggu lagi. Owner care-nya bilang, nanti ya Bu saya tanyakan ke pihak terkait. Udah mulai berliku-liku. Sudah nih mulai. proses. 1 minggu menjelang itu saya tanya, sudah belum ini renovasinya gitu, sudah selesai belum gitu, kan tinggal seminggu lagi. Dia bilang nanti ya Bu kami tanyakan begitu lagi. Sampai akhirnya hari H baru mereka jawab, ditunda sebulan lagi. Lah. Alasannya? Alasannya mesin-mesinnya belum ready karena permintaan banyak, jadi mereka nggak bisa on time menyediakan mesin.
mesin 3 cucinya itu. bulan loh itu spare waktunya. Ya, saya ngoceh langsung. Saya bilang, saya itu kan sudah ada waktu 3 bulan. Kenapa kalian nggak prepare dari awal? Iya. Ya kan, 3 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Ini uang kalau saya puterin, saya bisnisin, udah untung berapa saya ini dalam waktu 3 bulan. Mereka cuma minta maaf. Setelah itu saya hubungi marketing saya, Bapak Reza Sahab. Reza Sahab. Ya, Reza Sahab. Setelah itu Reza S. Sahab. Setelah itu Bapak Rezanya bilang mau menanyakan ke manajemen. Kayaknya muter aja terus itu. Setelah Bapak Reza bilang mau menanyakan, saya tanya, dia bilang nanti mundur 1 bulan lagi. Oke. Setelah itu nggak lama Bapak Rezanya bilang dia mengundurkan diri. Lah, Kan ini saya kayak ditinggal sendirian. Saya nggak tahu siapa aja yang join ke Juragan Kucek. Setelah dia mengundurkan diri, saya uber-uber dong owner care-nya. Jawabannya terus gitu. Tarsok ini itu sampai sempat waktu itu karena ada kerusuhan Agustus. Saya meetingnya online sama Pak Bobi juga. Bobi itu siapa? Bobi itu legalnya Kucek gitu. Juragan Kucek. Juragan Kucek. Iya. Nah, mereka minta maaf, mereka akan memberikan kompensasi sebesar 1 juta rupiah sebulan. Saya bilang 1 juta sebulan itu enggak worth it gitu loh. Iya. Ya kan, uang saya sebesar itu berbulan-bulan nggak jelas. Nah, setelah itu mereka minta waktu 1 bulan. Minta waktu 1 bulan lagi. Ibu datang lagi nggak ke tempat? Karena kerusuhan saya belum datang. Oke. Setelah itu saya datang. Ke tempat usaha ibu tadi Iya. yang itu kan? Nah. Iya. Terus? Ternyata tempat usaha itu udah ditempatin orang lain. Waduh. Terus mereka memberikan tempat usaha baru lagi. Memberikan tempat lain sebagai pengganti tempat yang lama. Oke. Saya cek. Jaminannya apa waktu mereka kan udah ketahuan nih tipu 3 bulan, sebulan tipu lagi terus ngasih tempat baru. Mereka Ketika kasih ngasih tempat baru itu ada dikasih jaminan ini nggak ke ibu? Waktu itu belum karena saya masih percaya ya. Saya pikir waktu itu sempat aduh mau DM Melki aja deh gitu. Ini gimana sih anak buahnya, karena saya pikir itu Melki punya Melki. bisnis. Karena Melki bilang bergabung sama kami berarti kan Dia ada di situ. dia ada di situ Ya, masuk gitu loh. akal. Itu saya pikir ya kurang lebih entah Melki patungan sama siapa atau dia punya sendiri. Nah, saya pikir saya mau DM nih, cuma udahlah masa gini aja. Itu DM tar dulu deh gitu. Saya mau coba percaya dulu. Setelah 1 bulan yang dijanjikan. 1 bulan yang dia janjikan, bulan Oktober kok enggak juga. Akhirnya saya cari lawyer. Oh. Saya cari lawyer, saya ceritakan begini-begini karena mereka sulit dihubungi, di telepon nggak ada yang bisa, di WA nggak diangkat. Emang nggak ada kantor ya? Ada kantornya di Sudirman, di IFC itu. Bonafit dong. Iya, justru karena kantornya Bonafit, saya waktu datang ke sana untuk tanda tangan perjanjian kerjasama, makanya saya percaya. Oke. Jadi waktu ibu datang kelihatannya kantornya mewah. Kantornya megah banget. Kita mau naik ke kantornya harus lewat pakai name tag, harus ditanya dulu, ditelepon dulu si ini mau datang atau apa, lewat. Pokoknya penjagaannya itu banget deh. Nah, ketemunya siapa itu? Saya ketemunya waktu itu marketingnya sama beberapa orang ya marketingnya untuk tanda tangan, dan saya ada keberatan 1 pasal, tapi saya ya udahlah it's okay karena saya percaya Oke, gitu. itu nanti kita lanjut dulu yang tadi. Setelah sebulan itu udah Ternyata nggak nggak ada informasi lagi, makanya saya cari lawyer. Ini udah nggak bener nih. Soalnya saya hubungi semua nggak ada yang bisa dihubungi. Menghilang Termasuk begitu aja? menghilang begitu aja. Waduh. Nggak ada yang bisa dihubungi, termasuk owner care-nya. Nah, Muter aja, nanti saya tanyakan ke manajemen, jawaban template seperti itu. oke. Tapi ini kan ibu, mereka partner kan ini sebenarnya kan, partner bisnis kan Iya, harusnya. iya. Tapi tahu ownernya siapa Juragan Kucek ini? Ownernya yang saya baca sih Fajar ya, Pak Fajar sama Pak Arif. Tapi sempat ini cari tahu siapa sih mereka ini? Mereka ini kalau saya baca ya usianya sih masih muda-muda ya. Saya sih juga nggak terlalu familiar, tapi wah boleh nih gitu loh. Mungkin Oke. ownernya ini saya pikir mungkin kan Melki ada saham gitu loh. Oh. Kan kita misalnya direkturnya ini ternyata saham paling besar itu misalnya
Melki atau Iya. KDM gitu kan kita nggak tahu ya. Iya. Mereka kan mungkin CEO-nya aja gitu. Tapi di kontrak itu ada nama Melki. Di kontrak nggak ada, di kontrak hanya ada legal hukumnya si Juragan Kucek Oke. sama sales marketingnya, Nama owner dan lain-lain nggak ada. nggak ada. Berarti selama proses itu nggak pernah ketemu ownernya. Nggak pernah. Nah, orang-orang manajemen yang dijanjikan untuk bertemu juga nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Jadi ibu dan teman-teman tuh hanya level marketing doang. Iya. Waktu saya ke sana ke kantornya kan melewatin tempat kayak karyawan kerja gitu ya. Itu banyak orang yang kerja di situ. Di dalam satu ruangan itu. Waktu saya mau ke tanda tangan surat perjanjian kerjasama. Nah, saya pikir wah kantornya sibuk, banyak orang apa segala macam kayak gitu. Oke. Nah, terakhir Tadi akhirnya ibu nggak dapat apa-apa. nggak dapat apa-apa. Dari penyerahan duit itu sampai sekarang nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Oke. Ke Bu Ii dulu. Bu, sebenarnya iming-iming apa yang mereka janjikan dengan bisnis ini? Sama Pak, nggak jauh beda dengan Bu Hana, yaitu sistem autopilot itu Iya. 70-30. Oh, 70-30. Ya, 70 dari mereka. 70 kita, 30 manajemen. Berarti secara dari segi pembagian ibu ownernya dong, ya kan? Betul. Lalu mereka infokan kepada saya kalau ini nanti mereka kasih bimbingan ke Ya, karyawan. itu sistem franchise memang begitu. Betul, seperti itu. Tapi di sini realisasi untuk bisnisnya nggak ada, Pak. Tapi sempat dibimbing. Enggak. Belum GO sama sekali. Belum GO sama Oh. sekali. Iya, jadi kita tuh benar-benar setelah uang semua masuk, mereka menghilang. Jadi Oke. seperti terencana begitu, Pak. Nah, kan Bu Ii juga pebisnis ya? Betul. Udah pernah menjalani bisnis. Kenapa Betul. tertarik sama si Kucek, Juragan Iya, Kucek ini? karena memang saya pikir ini saya ada tabungan gitu, saya mau putarin lagi seperti Iya. itu. Saya mau bikin usaha baru apa nih gitu. Lalu muncul terus ini si Melki ini mengiklankan autopilot Juragan Kucek ini beserta dengan KDM. Saya pikir orang-orang ini kan orang-orang yang terpercaya begitu ya Pak ya. Nggak mungkin mereka tuh menginformasikan atau mengajak kita untuk berinvestasi ke suatu perusahaan yang fiktif Oke, gitu Pak. yang video KDM promo itu di akun resminya Juragan Kucek? Betul, iya betul. Wah, ini Pak Deddy Mulyadi juga perlu klarifikasi nih, karena kalau kita tahu kan beliau itu perhatian banget sama korban apapun lah ya. Jadi kalau Pak Deddy Mulyadi ini wajah dan nama Anda ini sepertinya dicatut gitu. Kalau Anda diam aja kasihan. Terlepas itu nanti apakah itu AI atau apa, tapi kan dengan memakai figur dia, entah itu dalam bentuk AI atau apapun, itu bisa jadi perangkap penipuan untuk korban-korban. Betul Pak. Justru saya tadinya nggak tahu kalau itu AI. Saya pikir itu benar Kang Deddy gitu. Karena kan di awal-awal 2025 itu belum booming banget gitu Iya. untuk AI. Jadi saya pikir wah ini diiklankan sama orang-orang yang terpercaya, nggak mungkin dong ini fiktif gitu kan. Jadi apalagi mereka informasikan kantornya Iya. gitu kan. Pokoknya semuanya deh yang terlihat real gitu. Jadi saya percaya aja gitu. Kenapa saya mesti ragu? Soalnya saya juga kalau misalnya menghandle sendiri kayaknya nggak bisa gitu. Jadi tertarik dengan autopilot ini. Sebagai pebisnis, Bu Ii tidak melihat apa ada modus penipuan tuh. Kayaknya nyaris deh. Nyaris dia tuh Sempurna. iya nyaris sempurna. Kayaknya kalau saya pikir dengan saya tanda tangan kontrak itu, lalu saya sebagai di situ tertulis mitra ya, tapi Mitra, ya. untuk saat ini karena tidak ada kerjasama, saya katakan saya korban gitu ya Pak ya. Saya korban yang ke 453. Jadi begitu banyaknya begitu Pak. Orang-orang yang sudah bergabung. Saya kayaknya nggak ada kepikiran bahwa untuk Juragan Kucek ini tidak melakukan sesuatu yang mengarahkan kita ke penipuan gitu Pak. Oke. Ibu Ii berapa itu Kalau modalnya? saya ambil yang paket fantastis yang dari harga 195 juta, kemudian saya tertariknya karena saya ditekan terus sama marketingnya nih ya, Mas Angga halo kalau nonton ya. Oh, marketing. Oh, beda-beda marketingnya. Iya. Kalau Bu Hana tadi Reza. Reza. Iya, ini Kalau
Mas Angga Arasi ini dia yang bilang katanya, Bu lagi ada promo nih Bu 20 juta gitu. Dia bilang, jadi kan saya tertarik dong, 20 juta lumayan ya begitu, jadi 175 juta ternyata saya paling tinggi di antara semua korban gitu. Prosesnya gimana? Seperti Ibu Hana juga? Iya betul, tapi karena kebetulan Sempat lihat juga tempat usahanya? kalau waktu itu saya kebetulan lagi ada meeting di Oke. Kuningan City gitu. Jadi saya bilang sama marketingnya si Sangga Arasi ini, Mas saya nggak bisa ya ke kantor, nanti aja pembayaran terakhir saya datang. Tapi ke dikirim nggak foto, kan mau dicariin tempat usaha kan? Foto tempat usahanya yang tadi mau grand opening itu Iya betul dikirim. dikirim. Iya. Daerah mana Ibu dapatnya? Aku kan bilang mau yang terdekat dengan aku gitu Di? kan. Aku pengennya di Setiabudi gitu kan. Setiabudi. Jadi saya kadang bisa lihat gitu Iya. kan. Tapi mereka tuh seperti mengarahkan saya tuh ke tempat yang saya sulit dijangkau gitu. Di mana mereka arahin? Di Jakarta Timur waktu itu. Tapi ada tempatnya real. Justru itu Pak, saya positive thinking aja saat itu kan. Ya udah Oke. deh, mungkin mereka pikir, mereka yang bilangin ke saya, Bu kalau yang di Setiabudi mahal Bu gitu. Mungkin saya pelajarin juga kan. Oh ya mungkin keuntungan dengan sewa mungkin lebih tinggi harga sewa begitu kan. Jadi oke deh kalau begitu, mungkin kan mereka yang lebih pengalaman. Akhirnya saya setuju setelah mereka Pelunasan? Setelah pelunasan? Iya pelunasan, mereka udah kirim katanya nanti bakal dibuka yang di Jakarta Timur ini gitu. Terus udah gitu, loh kok nggak ada kabar gitu kan. Saya bingung, kok ini mereka kayak santai-santai aja gitu kan. Itu kan sebenarnya jangka waktunya 90 hari gitu. Tiba-tiba si owner ini bilang, Bu nanti Ibu GO-nya 15 September, dibilang begitu. Grand opening. Iya dia bilang begitu. Saya pikir, kan saya baca juga kan di proposalnya itu katanya nggak boleh ikut campur gitu kan. Oh saya kasih keleluasaan lah kepada mereka untuk bekerja dengan Kan baik gitu. autopilot kan, Ibu Iya. pengusaha diam aja. Iya, jadi saya pikir ya udah nggak apa-apa, saya tunggu grand opening saja. Ternyata nggak ada sama sekali. Ini pas udah 3 bulan, saya tanya lagi ke owner care-nya nih. 3 bulan setelah grand opening. Betul, saya tanya grand opening, Bu ini gimana? Oh iya Bu, minta maaf Bu, ini dengan ketersediaan mesin yang terbatas saat ini. Jadi untuk GO-nya diundur ya Bu, nanti Ibu kami kabarin lagi. Kami berikan ini deh Bu, 1 juta untuk ini apa Kompensasi. masa tunggu gitu, kompensasi setiap bulan gitu kan. Saya ini mau tahu kan, saya sengaja saya berikan nomor rekening saya. Oh ya udah kalau begitu ini nomor rekening saya gitu. Sebenarnya sih saya percaya aja. Tapi nggak dikasih juga? Enggak, sama sekali gitu. oke. Akhirnya sudah masuk 4 bulan itu, saya tanya lagi gitu, bagaimana untuk progresnya nih, apakah sudah jadi gitu, apakah mesinnya sudah tersedia. Soalnya ini udah lewat dari jangka waktu yang diberikan gitu. Terus Apakah jawabannya? nggak ada jawaban. Lalu saya coba WA lagi Si ke Angga. si Sangga ini. Mas Angga bagaimana kelanjutannya? Soalnya saya ke owner care ini nggak ada dijawab-jawab. Terus nggak dibalas, saya udah WA banyak sekali nggak dibalas. Saya coba telepon nggak diangkat. Wah ini sepertinya nomor saya entah diblokir, entah dianya ganti nomor, saya nggak tahu. Saya udah mulai terpikir lah ini. Iya terpikir, ini jangan-jangan penipuan gitu kan. Lalu saya coba DM ke Instagramnya. Saya baca-baca dulu. Ini kok komennya nggak ada yang negatif gitu kan. Saya coba assalamualaikum, saya mau menanyakan kelanjutan mengenai outlet saya bagaimana. Lalu di DM lah ini sama pihak admin Instagramnya, Ibu minta maaf untuk keterlambatannya. Kami akan sampaikan ke pihak owner. Loh justru saya ini tadi udah ke pihak owner, tapi saya nggak dapat jawaban apa-apa. Saya bilang begitu. Terus? Iya terus akhirnya, iya Bu minta maaf ini saya sampaikan lagi gitu. Terus akhirnya karena nggak ada yang bisa dihubungin, saya merasa sendirian sama seperti Bu Hana. Akhirnya saya nggak bisa tidur nih ya Pak ya, udah mulai terpikir ini saya kemana ini, kemana? Apakah saya harus ke kantornya atau bagaimana? Akhirnya saya baca salah satu komen juga yang seperti saya, menanyakan perihal grand openingnya gitu. Di akun Instagram, resmi. iya di akun Juragan resmi, Kucek. iya betul. Terus akhirnya saya DM personal ke dia,
Bu, Ibu ikut Juragan Kucing juga? Saya bilang gitu, betul. Ibu juga, iya saya betul. Lalu gimana Bu? Iya saya ini udah 3 bulan nggak ada kelanjutan sampai suami saya meninggal. Dia bilang gitu. Lalu gimana Bu? Iya ini saya nggak tahu soalnya nggak bisa dihubungin sama sekali. Suami saya kepikiran sampai stres, padahal saya baru lahiran. Jadi dia kondisinya punya anak 2, yang satu masih sekitar balita, yang satu lagi saat mengandung itu suaminya meninggal. Jadi dia ke Juragan Kucek, ke kantornya pun nggak bisa. Dia ngambil paket apa itu? Saya kurang tahu ngambil paket apa, tapi dia bilang gara-gara suaminya stres kepikiran Juragan Kucek ini, nggak ada itikat baik sama sekali, nggak ada yang bisa dihubungin, akhirnya suaminya meninggal. Akhirnya saya datanglah tanggal 15 Desember 2025 itu Ke kantornya? ke kantor Juragan Kucek. Saya lebih kaget lagi Pak, di sana banyak sekali orang-orang yang seperti saya Pak di sana. Mereka tuh ada yang dari luar kota, yang sampai perjalanan ke sini butuh biaya banyak untuk tinggal di hotel, untuk pesawat. Banyak sekali sama seperti saya. Lalu ketemu dengan Novel waktu itu masih. Novel itu siapa? Novel itu siapa Pak waktu itu Pak? Manajer ya, manajer operasional. Manajer operasi. Apa jawaban apa dia? Apa Itu pun jawabannya? Pak kami lama sekali ditanggapi Pak. Sampai hampir jam setengah 10 malam kami menunggu di kantor Juragan Kucek. Akhirnya Novel berserta dengan legalnya Julian datang menemui kami. Dengan dari pagi jam 10 pagi sampai jam setengah 10 malam. Dia katakan, baik untuk yang saat ini datang di sini akan kami refund. Di refund tanggal sekian. Ditandatangani di atas materai oleh Julian sama Novel. Ada itu buktinya? Ada, betul. Setiap orang bawa? Betul Pak, Ibu ada. pegang juga? Iya, saksinya banyak. Lalu, udahlah kami pikir masih positif thinking lagi ya Pak ya. Iya, Kami berapa pulang. lama waktu ketemu itu dijanjinya refund itu berapa? 2 minggu Pak, 2 minggu? 2 minggu. Ada itu refundnya? Nggak ada. Tipu lagi? Ditipu lagi. Lalu karena udah due date, udah jatuh tempo itu, Ah, jadi si Novel ini tadinya manajer operasional, kami lihat lagi dia bikin surat baru, jabatannya setelah 2 minggu sudah menjadi direktur operasional. Dan ditandatangani oleh dia sendiri, tanpa saksi dan tidak di atas materai. Lalu saya, dan itu pun tidak melalui Julian, tidak melalui Novel langsung ya, melalui owner care, malam hari dia WA saya. Lalu saya bilang begini, loh Bapak ini bagaimana? Ini surat tidak ada saksi, tidak ada materai, Anda tanda tangannya sendiri. Yang kemarin saja Anda ingkari, kenapa bikin surat baru? Saya bilang begitu, nggak dijawab kan. Lalu saya tunggu lagi 6 Januari itu. Saya tanya lagi ke Julian. Julian jadi saya seperti dipingpong, bilang sekarang tanyakan saja ke Novel karena Pak Novel ini udah jadi direktur operasional saat ini. Saya tanya ke Pak Novel, nggak ada jawaban sama sekali. Jadi mereka tuh nggak ada itikat nah, baik terus kepada si kami. siapa tadi ownernya, Sarif sama Arif sama Fajar. Fajar. Fajar itu kemana? Justru itu Pak, kami datang ke kantor. Sebenarnya kami mau menanyakan Nggak ada kejelasan. Iya, mau menanyakan kejelasan. Ini seperti apa gitu. Kami mau mengenal juga kan, karena kebetulan saat Iya. itu saya waktu tanda tangan perjanjian kerjasama, saya belum ke kantor kan. Saat saya mau ke kantor, si Sanggar Arasi ini bilang, Bu, Ibu nggak usah ke kantor. Tuh. Karena ini sudah tanda tangan kemarin gitu. Saya pikirnya nanti aja lah setelah grand opening saya ke sana gitu. Ternyata kan seperti ini. Pada saat saya datang, itu maksudnya saya mau ketemu gitu loh dengan petinggi-petingginya gitu. Saya mau tanyain ini bagaimana kelanjutannya, apakah mau dilanjutkan untuk bekerja sama atau bagaimana. Tapi nggak ada sama sekali. Ini hanya Novel keluar berapa jam untuk telepon yang lain, saya nggak tahu bertemu siapa begitu. Jadi kita tuh seperti nggak penting lah Pak di situ. Tapi tahu Ibu apa namanya Novel itu siapa, tinggal di mana? Justru saya baru pertama kali bertemu di situ.
Beliau memperkenalkan diri sebagai manajer operasional saat itu. Lalu yaitu saat beliau informasikan dia berjanji katanya bakal merefund dananya tanggal sekian. Tapi nggak ada. Gitu, nggak ada. Oke, Mas Johan juga, Mas, sepanjang ngikutin itu ada nggak orang yang pernah cerita bahwa dia berhasil jalan gitu usahanya? Ada pun sekarang udah nggak ada outletnya. Jadi pernah buka, tapi habis itu nggak lama outletnya tutup. Alasannya? Sewa ruko nggak dibayar. Alah. Saya juga bingung itu Pak, karena bukan saya yang ngalamin. Ruko nggak dibayar, terus ada juga yang tempat alat-alat laundry itu dia ambil. Diambil lagi, setelah dibukakan diambil lagi. Sepihak oleh Juragan Kucek. Oleh Juragan Kucek atau vendor, karena ownernya juga bingung. Oh, ini cerita mereka yang sudah pernah sempat jalanin itu. Ternyata enggak benar juga. Maksudnya ya, kalau kita franchise itu begitu kita masukin dana, mereka udah perhitungkan ini untuk operasional, ini untuk segala macam gitu kan. Untuk potongan bulanan sewa ruko itu udah dipotong. Sudah dipotong Bang. Sudah dari situ dipotong, juga? tapi tidak dibayarkan sama pemilik ruko. Berarti nyaris semua yang pernah bergabung di situ rugi semua. Atau Pasti. Sekarang bukan pun rugi, kalau tapi ditipu. di depo, sekarang pun kalau memang ada outlet Juragan Kucek pasti udah nggak ada, udah tutup. Mau di dekat rumah saya kemarin ada, sekarang udah nggak ada. Sempat ada pun, sempat kebuka ya, habis itu tutup. Oke. Terus sempat ke kantor pusat lagi? Saya ke Mas Johan. saya ke kantor pusat bolak-balik Bang, bolak-balik, dan salah satunya ketemu Bu Sri, Ya, Kak kami I. tanggal 15 itu. Sebelumnya saya dalam udah satu pernah ke ruangan. kantor, ketemu Pak Bobi dan Novel. Pak Bobi itu legalnya, Novel itu waktu itu manajer operasionalnya. Yang kemudian jadi direktur. Iya. Oke. Nah, Yang lucunya lagi di bulan Desember itu pernah ada hasil meeting yang saya nggak menghadiri, saya dikirimin hasil meeting. Padahal saya lagi di rumah meetingnya sakit. sama siapa itu? Saya nggak tahu Pak. Tapi di situ ada nama saya. Di surat hasil keputusan meeting itu bahwa saya menyepakati outlet ini nanti akan dibukakan di tanggal sekian. Padahal saya nggak ada ikut meeting. Posisi saya di rumah sakit, ikut meeting dari mana? Saya dikirimin begitu. Saya mau kontak lagi karena kita kan posisi lagi sakit, udah nggak konsen buat nanggepin. Mas Johan ngambil paket apa? Saya paket yang paling tinggi yang fantastik itu. Sama kayak Bu Ii. Iya, bedanya Bu Ii dapat diskon 20 juta, saya dapat diskon 40 juta. Oh, Memang beberapa mitra yang join itu nominalnya bisa beda-beda walaupun paketnya sama. ya sistemnya sama, tapi prosedurnya berlapis-lapis. Berlapis-lapis, dan setelah kita tanda tangan perjanjian, memang sama seperti kasusnya Bu Ana. Sales marketing yang menghubungi saya itu resign. Oh, Sama semua. Sama semua. Jadi seperti direncanakan. Salesnya Bu Ii juga, Mas Angga itu Kalau saya beda, kalau saya Mbak Farah dan Mbak Pinkan. resign juga dua-duanya. Iya, Dengan sekarang orang yang berbeda tapi alasan yang sama. Setelah itu nggak bisa dikontak lagi. Maksudnya tanya kenapa lu resign? Ada apa sebenarnya sama perusahaan ini? Kita udah habis-habisan. pada menghilang sih Pak. Oh, Setelah mengetahui kita tidak GO, mereka langsung resign. Setelah terima uang. Ya, Yang setelah saya ketemu terima dengan uang. Bu Ii ini di kantor itu bukan pertemuan saya pertama dengan mereka sebetulnya. Saya sudah melakukan beberapa kali diskusi, keterlambatannya karena apa. Jadi saya nggak memutuskan sepihak, nggak bisa gitu, enggak. Mungkin memang ada kendala internal di perusahaan tersebut. Oh ya udah, kita namanya kita berbisnis. Maksudnya itu kan saya memaklumi, tapi ternyata ya kita dibohongin. Pertemuan selanjutnya yang ketemu Bu Ii, yang ada surat kesepakatannya dari Pak Novel dan Julian yang legalnya itu bahwa di tanggal 2 minggu lagi ada pengembalian dana. oke. Kalau Om Adnin katanya dana pensiunnya dialokasikan ke situ ya Pak? Iya, jadi kan ini benar-benar ya, ini kan dari 2024 awal itu saya sudah ada muncul di FYP saya ya, saya nggak tahu di TikTok, saya di IG saya ngelihatnya, wah ini apa sih nih Juragan Kucek. Saya lihat
perhatikan selama bulan-bulan, saya perhatikan. Saya nggak kan uang segini banyak nggak mungkin saya langsung masukin kan. Jadi sepanjang 2024 saya cek itu di apanya IG officialnya, saya ketik juga di googling apakah ada penipuan, apakah ada ini, nggak ada. Itu semua jawabannya clean. Paling juga ada yang ada masalah ini kok cucian nggak bersih atau ada cucian yang hilang, ya itu namanya laundry lah ya. Oke. Itu selama 2024. Terus waktu 2025 saya coba DM ke itunya, kan di itu Juragan Kucek kan dibilang apa DM kami gitu kan. Ya udah. Kemudian dibalas oleh itu salesnya yang handle saya waktu itu namanya Fernandes Raihan. Jadi dia menawarkan, terus lama-lama mulai ini nanya, "Bapak kapan bisa ketemuan? Kapan bisa ini?" Di Ya ospek sama lah Bapak, ya di prospek pelan-pelan ya. ya. Oke, lama-lama kan ya coba deh saya ketemuan, kita ketemu ya. Terus dia datang terus menjelaskan kayak gini-gini prospeknya. Jadi sampai datang ke rumah saya waktu itu, boleh kami ajak ke lokasi yang apa yang sudah buka gitu. Oke, ya udah janjian lagi waktu itu datang, dibawa ke satu lokasi lah di Jakarta Timur. Dia memang ada dan saya lihat orangnya memang ada yang kerja, tapi harusnya saya mulai sadar ya, karena itu orang itu yang dua itu stres, yang dua pekerja kebetulan di sana itu. Kenapa Bapak bilang dia stres? Ya ujung-ujungnya sekarang kan kita tahu bahwa ini ternyata karyawan-karyawan itu tidak udah lama penggajiannya nggak lancar lah istilahnya ya. Tapi itu oke lah. Saya nggak tahu ya waktu itu. Jadi saya lihat ini, terus saya lihat proposalnya itu yang dikirimkan lewat PDF. Oke, ini make sense, ininya pembagiannya 70-30 sama kayak standar kayaknya 70-30 sampai break even. Kalau udah break even itu 50-50. Oke, alright, itu wajar lah ya. Terus ini ada pinter mereka itunya bilangnya, jadi make sense itunya. Jadi semuanya bisa diterima akal sehat lah. Nggak dibilang dalam waktu 3 bulan langsung break even. Nggak, mereka bilang panjang, itu lebih dari setahun. Jadi ya oke lah ini. Dan lagi kan ya mereka memanfaatkan orang-orang yang seperti ya kami ini yang buta sama sekali mengenai bisnis laundry ya, karena terus terang saya juga sama seperti teman-teman saya ini tertarik karena autopilot. Dan itu waktu itu yang bikin saya kebalik langsung mau itu, karena itu ada Melki Bajai itu. Terus terang kalau yang KDM itu saya baru tahunya belakang ini. Tapi yang kalau Melki saya lihat, oh ini iya. Oke lah. Ini dibilang kami itu dalam bahasa Indonesia kan artinya. Ya, berarti dia ada di situ. Ya udah oke lah. Ya masa sih orangnya itu kan dia kan public figure. Masa gitu sih. Kalau mengenai yang KDM terus terang saya baru tahunya yang belakang-belakangnya. Ya. Pak Adnin ambil paket apa? Saya fantastis dan saya ambil 2. Itu bodohnya saya. Oh, uang pensiun ditaruh. Iya di sana. Itu dia tuh. Waduh. Itu yang pertama tuh harusnya tuh grand opening atau GO istilahnya yang dipakai gitu. Kita biasanya jadi terbiasa bilang GO. Grand opening itu pembukaan. Itu tuh di Juragan Kucek tuh itu ada selalu ada itunya, ada video-videonya, itu ada video-videonya bahwa ini pembukaan GO yang cabang ini banyak sekali itu. Jadi kita ya benar nih, percaya ya kan. Nah, itu dari situ udah mulai percaya, dan kemudian terakhirnya tuh yang bikin saya kebalik itu karena itu ada Melki. Oh ya udah. Ya udah jadi saya Melki Bajai ini ya. Melki Bajai. Melki Bajai. Ya saya kan baru saya ambil tadi mau ambil 1 2 paket sekaligus, fantastis semua. Jadi si ini Fernandes Raihan ini yang salesnya itu membujuk, sekalian aja Pak kalau lebih dari 1 kita kasih diskon. Ya udah, jadi kalau misalnya pikir-pikir kalau ini oke, ini bisa saya nanti masa pensiun udah santai aja. Tenang maksudnya karena autopilot kan. Kan mungkin bisa ngelihat dari lihat dari online, dari web. Itunya kan kalau misalnya ada masalah di itunya di outletnya mereka. Dan memang saya juga udah ini ya, kalau lihat saya sendiri tuh outlet nomor 544 sama 545. Jadi udah 500-an. Nah, kalau misalnya saya baru nomor 15, 16, mungkin saya mikir-mikir dulu ya. Wah ini jadi bener nggak nih? Pak Om Adnin anggota ke 504, 546. 544, 545. Outlet ya? Iya, outletnya. Di mana mereka ngasih taunya waktu itu?
bakal dibuka di mana? Oh, jadi kan biasa perjanjian dulu ya, Ya, oke. PKS-nya, perjanjian kerjasama, Ya. kontrak lah kita bilangnya ya Siap. biar gampang. Oke, udah tanda tangan waktu itu. Pertama ada yang, oh ya sebelumnya saya sempat ke ini juga ke kantornya itu waktu di pertengahan 2025. Waktu itu masih lancar, belum ada masalah-masalah Iya. yang ini masih aktif kantornya seperti ya kantor gimana sih maksudnya yang kantor basically Sudirman ada orang kerja segala Iya. macam, laptop segala macam, orang bolak-balik gitu. Benar kerja sih, kayaknya sih mungkin ada kegiatan lah. Jadi saya lihat oh ini udah alright. Jadi terus saya tanda tangan. Jadi yang harusnya tuh grand openingnya GO-nya itu November sama Desember 2025. Sampai sekarang belum Nah, dibuka. waktu itu sampai dengan saya tanda tangan itu bulan Juni sama Agustus. Yang 544 sama 545, Juni sama Agustus. Itu enggak, saya cek sekali lagi di Google, enggak ada masalah itu. Enggak ada, saya cuma scam, juragan kucek, enggak ada. Penipuan juragan kucek, enggak ada. Clear dong. Ya udah saya tanda tangan. Yang Agustus juga sekali lagi enggak ada, aman. Jalan. Giliran tahu-tahu ini kok November kok ini enggak ada. Saya sempat ada di survei seperti saya, seperti itu Mbak. Seperti Buana, Mbak. Survei Ya, Mbak lokasi. Ya Mbak I itu kan jalan apa ditawarin jalan. Ya udah saya datang dong. Kan dijemput sama orangnya ke rumah saya, datang ke lokasi. Oh ya ini lokasi yang satu lokasi jelek gitu. Yang satu lagi gimana? Ya Daerah oke, mana itu, Pak? Depok akhirnya. Oh, Depok. Nah, kebetulan rumah saya juga di Depok. Bogor. Bogor. Kawasan Bogor lah. Enggak persidukan di kotanya. Anyway, itu udah yang di Depok oke. Terus ada satu lagi nanti ada lagi Pak, tapi di Jakarta mau nggak? Ya udah, boleh. Ya udahlah. Yang penting asal gampang di aksesnya transportasi umum. Di Jakarta daerah mana? Aduh, waktu itu di Jakarta Barat sih ya. Jadi itu sempat dua itu, jadi lokasi itu dua. Yang satu Sudah yang di survei Depok saya udah lokasi. oke. Oke. Yang di Jakarta Barat saya belum oke. Jadi waktu itu harusnya mereka masih mencari. Tapi terus ya giliran November kok belum ada ini. Terus tahu-tahu ada ini yang ada notice di WA saya, ini ada surat dari juragan kucek bahwa ini yang November ini pembukaan yang harusnya launching opening Ya, gitu. grand opening. Grand opening yang itu bulan November diundur ke Januari 2026. Harusnya bulan Ya, kemarin ini. Bulan kemarin ini. Hmm. Oh ya udah. Terus yang satu lagi ya kan bilang itu ada keterlambatan. Mohon maaf keterlambatan, mesin tidak siap. Sama dengan ini Mbak I. Saya malah ada surat ada PDF-nya ya, tapi yang cuma PDF nggak ada pegang. Terus janjikan lewat WA juga ada 1 juta per bulan kompensasi. Yang saya sama sekali tidak pernah terima sampai sekarang. Nah terus oke itu yang terus saya bilang oh ya si Fernandes Raihan itu tiba-tiba resign waktu udah selesai. Resign juga? Nah, tapi dia bilang, Pak ini untuk sementara selanjutnya akan di-handle oleh supervisor saya namanya Sangga Arsi. Sangga Arasi. Sangga Arasi ya? Sangga Arasi. Sangga Arasi. Yang juga hilang itu. Iya, betul. Bahkan kalau saya itu kira-kira bulan April atau Mei, setelah pembayaran kedua kalau nggak salah ya, belum dibuka outletnya, dia sudah menawarkan saya outlet baru untuk buka lagi gitu. Ditawarkan, jadi telepon lagi, Bu ini dengan Bapak, jadi Arasi ini si Sangga ini telepon juga dengan Fuad. Fuad saat itu manajer ya atau apa jabatannya? Kalau kita kurang mengenal ya, tapi di sana statusnya jadi VP gitu. Vice President. Vice President. SPP. VP. Oh, ya saat itu saya dihubungin dengan Fuad karena saya memang belum mengenal orang-orang di sana Pak. Lalu kata suami saya, nggak usah lah, tunggu aja dulu, ini kan belum grand opening. Akhirnya saya dengerin, saya bilang nanti aja Pak, kalau ini kan saya belum ketahuan untuk hasilnya bagaimana. Akhirnya ditutup teleponnya. Lanjut ke Pak Anin. Setelah kan sempat survei lokasi di Depok. Kemarin datang lagi ke sana nggak? Sempat lihat lagi nggak? Waktu itu dibilang sempat waktu itu, wah ini ada kemungkinan lepas nih. Loh gimana nih? Saya kan Kan udah survei, udah oke, kok lepas? Iya makanya saya juga waktu itu saya mulai agak ada feeling ya. Nah waktu bulan Desember kan itu saya dari Januari 2024 ya ngecek aman. Februari 2024 sepanjang 2024 Januari Februari tiap bulan sekali saya cek aman, nggak ada. Giliran sampai November masih aman. Giliran Desember saya
waktunya kok nggak buka-buka kan yang ini November. Yang Depok. Yang Depok diundur ke Januari. Waktu Desember pertengahan saya ingat masih sebelum masa libur akhir tahun, sebelum Yang Natal. Januari Itu saya buka, tahu-tahu banyak banget dong itu apa komplain mengenai jualan. komplainan. Oh. Kayak meledak dia, jadi kayaknya mereka Sempat cek lagi lokasi Depok itu. wah itu saya udah marah, saya udah nggak peduli, wah ini udah pasti ini penipuan ini mah. Terus jadi saya cari cara, akhirnya ya udah ngecek itu, akhirnya bisa kenalan sama banyak orang yang ada satu grup, bikin satu grup sendiri gitu, dan akhirnya jadi kenalan sama teman-teman ini. Oke. Jadi sistemnya emang sengaja dibuat berlapis-lapis, terus orang-orang yang tadi berhadapan sama Satu persatu resign. satu persatu resign. Dan apa namanya, komunikasi sama orang yang di atasnya itu Iya kan, jadi tidak punya. kayak Fernandes Raihan resign, ganti ke saya ya, bagian saya diganti ke Sangga Arsi. Setelah Angga Arsi kemudian resign, dioper lagi ke Ibnu Hisyam. Ibnu Hisyam itu katanya manajer salesnya apa gimana. Itu sempat dia handle sama dia, terus udah itu dia tetap aja bilang, oh, kami sedang cek apa belum ada lokasi baru, nanti kami ini kasih tahu lagi. Alasannya? Terakhirnya ya itu akhirnya karena Kenapa lepas antrian. yang di Depok? Yang di Depok. Ya waktu itu saya masih rada wah ini mungkin ada ini aja kali, ada kendala teknisnya satu ya, habis nggak mulai habis dia juga telat itunya nyiapin barang-barangnya gitu, peralatannya. Terus Ibnu Hisyam tahu-tahu resign juga. Ya udah itu saya udah wah ini kenapa sama owner care aja, jadi susah dihubungin lah, saya juga tidak WA tidak dibalas segala macam. Hanya ya udah selanjutnya sama dengan teman-teman, jadi ini. Kita pernah pengen ketemu sama ownernya pun nggak bisa, Pak. Yang si Fajar sama Fajar, ya. Arif Saya tadi. itu ke kantor nggak cuma satu kali, dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Terus saya sempat minta pengembalian dana itu karena kalau bisnis, karena ada barangnya. Saya sempat nanya sama si Novel ini, itu duit udah dipakai belum? Kalau belum berarti harusnya ada duitnya. Belum. Berarti udah tinggal balikin aja, tapi sampai sekarang nggak dibalik-balikin duitnya. Oke, jadi sebenarnya tidak tahu juga duit yang masuk itu mereka pakai buat apa. Karena kan outlet nggak ada, bisnis nggak jalan. Betul. Seharusnya lebih mudah dong untuk dikembalikan dananya kalau memang belum diapa-apain. Bahkan saya setelah 4 bulan mereka janji kemudian lost kontak itu, saya sempat menghubungi nomor telepon yang tertera pada gambar yang mereka kirimkan ke saya untuk outlet. Saya tanya langsung, apakah ada orang Juragan Kucek yang membayar uang sewa ke sana? Nggak ada. Dikatakan seperti itu. Jadi saya sudah berpikir, loh ini kan kalau misalnya di rencana anggaran belanjanya itu kan, yang pertama itu kan untuk pembayaran outletnya. outlet. Tapi ini nggak ada. Jadi kemana uang ini gitu. Jadi otomatis saya datangin dong kantornya untuk menanyakan kejelasan maksudnya bagaimana gitu. Tapi saya sama sekali nggak ketemu orang-orang yang bisa memberikan saya penjelasan apa-apa. Jadi uang itu raib aja lah. Betul, seperti itu. Jadi saya kalau secara logikanya kalau semisal uang ini belum dibayarkan untuk sewa atau dibelanjakan untuk mesin, seharusnya apa susahnya gitu. Untuk penyelesaian kami datang baik-baik, dikembalikan saja kalau memang mereka tidak bisa menjalankan untuk kerjasama ini seperti itu. Oke, ada rencana ini nggak membuat surat terbuka ke KDM atau ke Melki? Karena kan mungkin itu nanti dengan Bang Pablo ya. Tapi dari teman-teman yang jadi korban nih ada satu ini ya. Jadi dikumpulin semua, bukan cuma yang ini. Tuh, ada rencana untuk semua korban itu bersatu untuk mengajukan, misalnya bikinlah surat terbuka ke KDM. Kalau misalnya ini AI, tapi kan berarti Juragan Kucek itu memanfaatkan popularitas KDM untuk menarik orang-orang ini masuk boleh dibilang ini udah perangkap lah karena nggak ada apa-apanya kan. Gitu. Kalau untuk surat terbuka sih kami serahkan ke lawyer kami ya saat ini, Bang Pablo Benua. Karena kan kami kemarin itu baca surat tanggapan dari Melki sendiri. Dia mengatakan ini di Instagramnya. Itu kan sebenarnya kami nggak mau tahu gitu loh. Kami nggak perlu tahu, kami nggak mau tahu.
Intinya kami ini semua rata-rata ikut karena dia mengatakan suruh bergabung sama kami, sama dia, ya kan. Nah, perihal dia hanya endorse dan segala macam kami nggak mau tahu. Nah, kami sudah serahkan ke lawyer kami, Pablo Benua, supaya nanti bagaimana menyikapi hal ini, ataukah membuat surat terbuka ke Pablo atau ke KDM. Nah, itu sudah kami serahkan. Yang jelas kami saat ini ada di satu grup besar yang isinya tuh 100 lebih korban laundry ini, ya kan. Kalau misalnya itu kami akan ya bersama-sama menuntut. Jadi yang dibawa Bang Pablo ini ada 100. Korban yang kami jadi korban ini ada 100 lebih Yang mengeluhkan dengan yang hal mengeluhkan sama. dengan hal yang sama. Itu yang akhirnya sepakat untuk melaporkan orang ini. Iya. Iya, betul. Kita dengar dari Bang Pablo kemarin mungkin 100 itu bisa aja bahkan termasuk karyawan. Oh, karyawannya Juragan Karyawan. Kucek sendiri. Karyawan nggak dibayar. Kalau sempat bertemu sama lawyer nggak atau perwakilannya Juragan Kucek setelah mandek ini udah jelas-jelas tipu menipu kan ini kalau Julian kita, ya? Kalau kita ke kantor itu ketemu dengan yang namanya Julian, Julian itu siapa? legal. Legal senior. Legalnya. Dia udah Apa penjelasan dia? udah berkali-kali ngasih kita kepastian janji-janji kosong. Hanya itu Dia saja. sempat saya ajak ketemu aja nggak dibalas saya. Nggak cuma Julian, yang namanya Novel, di chat juga nggak dibalas, Pokoknya di telepon semua nggak yang dibalas. tadinya bertemu atau orang-orang yang menghadapi klien-klien itu udah nggak ada lagi sekarang. Iya, maka dari Susah dihubungi. dari Resign. itu kita mau nggak mau kan menempuh ke jalur hukum. Jalur hukum. Iya. Oke. Jadi apa harapan teman-teman dengan proses ini? Uang kembali atau ownernya itu masuk penjara karena melakukan tindak pidana gitu? Harapan kita kemarin kita udah sampaikan ke lawyer juga. Harapan kita tentu pertama itu pengembalian dana. Hak-hak kita dibayarkan. Kalau memang itu tidak bisa, kita maunya mereka ini kan nggak cuma 1-2 orang. Nanti bisa aja yang bertanggung jawab saya. Padahal itu yang menikmati kan banyak di kantor. Itu harapan kita orang-orang kantor itu yang berhubungan mendapat efek jerah. Dianggap sebagai komplotan. Komplotan. Karena selama ini kalau kita ke sana, kita mau menghubungin owner aja seperti disembunyiin. Terakhir saya datang ke sana 7 Januari. Direktur operasionalnya saya ketemu sama Pak Novel. Saya dikasih janji lagi tanggal 12 Januari. Apabila tanggal 12 Januari mereka tidak mengembalikan uang saya, maka mereka bersedia dituntut secara hukum. Oh, pasang badan itu. Pasang Iya, badan. iya, saya juga pernah gitu. Bahkan Ada saya videonya, saya rekam pernyataan dia. Satu lagi yang Pak Wawan sekarang menggantikan Pak Novel itu manajer operasional. Bahkan ngomong ke saya saat saya tanggal 7 Januari itu ke sana. Sebelum hari itu saya datang, kemarin ada 120 orang yang datang meminta pertanggungjawaban Juragan Kucek. Jadi dia kumpulin itu. Case per case dia kumpulin, kemudian dia bikin surat perjanjian seperti yang kita semua terima. Jadi kalau si ini nanti tanggal 30 Januari, si itu ntar tanggal Untuk Februari, iya. Iya. Tanggal Tapi nggak ada berbeda. yang Tapi nggak ada, semua nggak ada. Dia bilang hanya untuk memperpanjang nafas mereka aja gitu loh. Karyawan pun nggak ada, sampai saya kesan tuh karyawan sudah nggak ada. Berarti si Novel itu udah nggak lagi. Ganti si siapa lagi sekarang? Wawannya sudah mengundurkan diri kemarin per 30 Januari waktu saya WA. Oke. Semua mengundurkan diri. Masih ada lagi? Pak Anin, Mas? Harapan kami sih, kami ingin uang kami kembali. Tapi bila tidak dikembalikan, kami ingin semua yang terlibat dalam proses ini di Juragan Kucek supaya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya harap Bareskrim Polri, di mana kami sudah melaporkan ini, bisa segera bertindak sebelum mereka ini kabur. Ya, betul.
Dan nanti akan saya bicara dalami lagi dengan Bang Pablo tentang bagaimana langkah hukum, mungkin ada sita aset dan lain-lain, kan itu secara strategi hukum itu Bang Pablo yang tahu. Tapi untuk cerita dari Bu Hana, Bu Ii, Mas Johan, Om Adnin, ini sih kelihatan sekali dugaan rencana penipuan itu sudah dilakukan sejak awal. Karena kan proses Ibu semua klien udah menyerahkan kewajibannya kan. Iya. Entah yang paket biasa, paket fantastis, paket apa lagi itu kan udah lunas. Dan sudah ada yang sudah sampai datang ke lokasi, ada tempatnya tapi kemudian nggak ada. Terus dari di internal mereka sendiri tiba-tiba semua orang resign. Jadi patut diduga emang ini aksi penipuan yang terorganisir. Iya. Nah, cuma sayangnya bosnya itu yang tadi Ibu sebut siapa, Pak Fajar, Arif, dan ya. itu kan tidak, sampai sekarang tidak pernah buka suara. Iya. Sementara orang-orang yang kan ini bisnis jasa sebenarnya kan, jasa menyediakan ini. Harusnya yang saya tahu di bisnis jasa itu ya pelayanan itu yang paling utama. Tapi kalau di pingpong seperti ini, apalagi modalnya kan nggak sedikit, bukan 5 juta, 10 juta, ini ratusan juta semua. Kalau sampai korbannya tadi sampai 500-an, itu bisa berapa miliar dia ambil uang itu. Kalaupun dia deposit ya setidaknya adalah untungnya buat dia. Tapi dengan hal seperti ini, lagi-lagi sama kayak dulu yang saya sebut itu Pak, ada kasus UMKM dulu rame sekali, itu korbannya juga mengerikan. Karena itu pihak Mabes Polri mohon para penyidik untuk ya jangan main-main dengan kasus seperti ini, karena mereka memanfaatkan psikologi orang mendapat keuntungan tanpa harus banyak bekerja. Mereka yang akan mengerjakan, kita tinggal ngambil komisi. Itu kan iming-iming yang bisa membuat ribuan bahkan jutaan orang tertarik. Tapi ternyata dari cerita ini kan mereka sistem yang mereka buat itu cuma perangkap jadinya kan. Dan sampai sekarang faktanya ya nggak ada satupun yang jalan. Dari 100 sekian yang sekarang speak up ini, tidak ada satupun yang terrealisasi janji itu. Dan uang itu bukan uang kecil gitu. Karena itu mudah-mudahan cerita keluh kesah dan apa yang disampaikan oleh para korban ini didengarkan untuk jadi landasan hukum supaya orang-orang seperti ini tidak ada lagi di Indonesia. Karena kasihan sekali korbannya itu kayak Pak Adnin. Ini harusnya menikmati pensiun, tadi maunya kan saking tertariknya dia merasa pensiunnya itu udah santai, nanti itu autopilot. Dia ngambil 2 paket, tapi 1 paket pun nggak jalan. Bu Hana juga begitu, sampai jual menggadaikan. Gadein barang ini sekarang kan harus dibayar, include bunganya. Harapan saya kalau dapat itu tiap bulan jalan, kan bisa untuk bayar utang saya ini ke Pegadaian. Sekarang saya mesti bayar utangnya, itu nggak jalan, uang nggak balik. Nah, satu lagi, pengawasan pemerintah dalam hal ini tuh bagaimana gitu loh. Seperti OJK mungkin ya kan, atau kalau bisnis franchise atau kayak gini, ada nggak pengawasan dari pemerintah gitu. Dan ini bukan bisnis skala kecil ya, skala besar. Harusnya pemerintah juga. Ya kita percaya ke Mabes Polri nanti yang juga perwakilan pemerintah untuk menegakkan hukum. Supaya Pak tolong jangan main-main dengan kasus ini. Karena bisnis-bisnis tipu-tipu kayak model-model seperti ini sudah banyak. Dan sudah banyak makan korban kalau tidak segera ditangani dengan tegas. Harus ada satu contoh kasus yang membuat orang-orang yang punya modus seperti ini itu harus jera, jangan sampai ada lagi korban-korban selanjutnya. Mudah-mudahan suara para korban ini didengar supaya kasus ini jangan sampai berhenti di tengah jalan. Setidaknya mereka dapat haknya, kalau enggak ya ganjaran untuk pelaku itu harus setimpal dengan kerugian yang para korban ini dapatkan. Itu saja, dan untuk pemirsa berhati-hatilah. Jangan mudah percaya pada iming-iming yang mungkin buat kita santai, buat kita enak, slow, tapi dalami dulu. Kalau ada sesuatu yang kayaknya tidak
Tapi memang susah juga kalau dari cerita ini kan nggak ada celah bahwa ada dugaan penipuan. Karena itu ya kita balik lagi ke para penegak hukum, orang-orang penipu berkerah putih kayak begini Pak harus ditindak tegas. Kasihan orang-orang bawah yang jadi korban. Niatnya mau merubah hidup tapi yang dapat justru kesengsaraan. Begitu ya Pak Omanin, Mas Johan, Bu Ii, Bu Hana, terima kasih udah Terima kasih. berbagi cerita di sini. Mudah-mudahan kasus ini segera menemukan titik terangnya. Terima kasih pemirsa, selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.